Hai, selamat datang di mata kuliah Hukum Bisnis. Pada sesi kali ini, kita akan belajar tentang merger, konsolidasi, akuisisi, dan separasi. Tujuan pembelajaran topik merger, konsolidasi, akuisisi, dan separasi yaitu menjelaskan pengertian, memahami dasar hukum, memahami tujuan, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan, serta mengidentifikasi dan mengklasifikasikan kasus nyata yang terjadi khususnya di Indonesia. Sebelum kita membahas lebih dalam mengenai merger, konsolidasi, akuisisi, dan separasi, yuk kita pemanasan dulu. Pada sesi sebelumnya, kita telah membahas tentang bentuk-bentuk organisasi bisnis. Organisasi bisnis itu ada banyak, mulai dari perusahaan dagang hingga perseroan terbatas. Setiap organisasi bisnis memiliki strategi masing-masing dalam rangka menjaga kelangsungan bisnis perusahaan, termasuk apa yang dilakukan oleh Tokopedia dan Gojek. Mari kita cermati berita berikut ini. Setelah melihat berita ini, mungkin yang jadi pertanyaannya adalah, apa sih merger itu? Mengapa Gojek dan Tokopedia melakukan merger? Kira-kira apa ya alasannya? Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Merger adalah penggabungan dari dua perusahaan atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu perusahaan dan melikuidasi perusahaan-perusahaan lainnya. Ini adalah salah satu skema merger di mana perusahaan A menyerap perusahaan B dan perusahaan B menggabungkan diri ke perusahaan A. Sehingga akibat merger, perusahaan A masih tetap berdiri, sedangkan perusahaan B hilang eksistensinya. Selain merger, ada juga konsolidasi. Konsolidasi adalah penggabungan dari dua perusahaan atau lebih dengan cara mendirikan perusahaan baru dan melikuidasi perusahaan-perusahaan yang ada. Ini adalah salah satu bentuk skema konsolidasi, di mana perusahaan A dan perusahaan B meleburkan diri dan bergabung membentuk perusahaan baru, yakni perusahaan Z, sehingga yang masih berdiri adalah perusahaan Z dan perusahaan A serta perusahaan B hilang eksistensinya. Setelah konsolidasi, masih ada akuisisi. Akuisisi merupakan pengambil alihan dari kepemilikan suatu perusahaan. Ini adalah skema akuisisi. Perusahaan A mengambil alih kepemilikan perusahaan B. Akibatnya, perusahaan B masih tetap eksis atau tetap ada. Hanya saja, beberapa porsi kepemilikannya dimiliki oleh perusahaan A sesuai dengan jumlah kepemilikan yang dibeli oleh perusahaan A. Sehingga, akibat dari akuisisi ini, perusahaan A menjadi salah satu pemilik perusahaan B. Yang terakhir adalah separasi. Separasi merupakan tindakan memisahkan usaha yang menyebabkan seluruh aktiva dan pasifa perseroan beralih ke dua perseroan atau lebih, atau beralihnya sebagian aktiva dan pasifa kepada satu perseroan atau lebih. Berdasarkan penjelasan ini, dapat diketahui bahwa terdapat dua jenis pola separasi, yakni separasi pola 1 dan separasi pola 2. Ini adalah skema separasi pola 1. Perusahaan AB mengadakan pemisahan aset dan membentuk perusahaan baru, yaitu perusahaan GM dan perusahaan AW. Sehingga akibat dari separasi pola 1, perusahaan AB berakhir entitas bisnisnya. Perusahaan yang eksis adalah perusahaan GM dan AW.
Ini adalah skema separasi pola 2. Perusahaan A melakukan separasi atas sebagian asetnya untuk membentuk perusahaan baru, yakni perusahaan B. Sehingga akibat separasi pola ini, perusahaan A masih tetap eksis sebagai perusahaan dan terbentuklah perusahaan baru, yakni perusahaan B. Setelah mengetahui pengertian, kita beralih ke dasar hukum. Dasar hukum merger, konsolidasi, akuisisi, dan separasi adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan perseroan terbatas, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2019 tentang penilaian terhadap penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambil alihan saham perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, serta regulasi-regulasi lain sesuai dengan lini bisnis usaha perseroan. Lalu, apa sih tujuan dilakukannya merger, konsolidasi, akuisisi, dan separasi? Tujuannya adalah melengkapi lini produk perusahaan ataupun menghilangkan ketergantungan perusahaan dengan lini produk yang ada saat ini, yakni dengan cara membeli lini produk perusahaan lain, memperoleh akses atas teknologi baru ataupun teknologi yang lebih baik dari perusahaan lain, mendapatkan pasar atau pelanggan-pelanggan baru, menguasai hak-hak pemasaran ataupun produksi yang saat ini belum dimiliki oleh perusahaan, namun dimiliki oleh perusahaan lain. Memperoleh kepastian atas pasokan bahan baku yang berkualitas tinggi, yang selama ini diperoleh atau dipasok dari perusahaan lain. Melakukan investasi akibat adanya sejumlah dana perusahaan yang berlebih dan tidak terpakai. Mengurangi tingkat persaingan, dan mempertahankan keberlangsungan bisnis perusahaan. Selanjutnya, kita beralih ke kelebihan dan kekurangan dari merger, konsolidasi, akuisisi, dan separasi. Adapun kelebihan merger adalah menggunakan nama perusahaan pengambil alih, biaya yang dikeluarkan relatif lebih kecil, serta tidak memerlukan surat izin usaha baru. Adapun kekurangan dari merger adalah dapat menimbulkan polemik baru. Yang kedua adalah konsolidasi. Kelebihan dari konsolidasi adalah memakai nama perusahaan baru dan menghilangkan polemik dari masing-masing perusahaan. Sementara kekurangan dari konsolidasi adalah biayanya yang lebih mahal, serta harus ada surat izin usaha baru. Untuk akuisisi, kelebihannya adalah menggunakan nama perusahaan yang lama, sehingga tidak memerlukan surat izin usaha baru. Adapun kekurangan dari akuisisi yakni kurang efisien, mudah terjadi duplikasi dan pemborosan, serta struktur kepemilikan perusahaan yang diakuisisi berubah. Untuk separasi, kelebihannya adalah masih menggunakan nama perusahaan yang lama, tidak atau perlu surat izin baru, serta tidak perlu program rasionalisasi. Sedangkan kekurangannya adalah menggunakan nama perusahaan baru, perlu surat izin baru, serta
melalui program rasionalisasi. Mari kita lakukan peninjauan kasusnya di Indonesia. Niaga dan Lipo resmi merger. Pada tanggal 1 November 2008, Lipo Bank resmi bergabung dengan CIMB Niaga. Lipo Bank menggabungkan diri ke CIMB Niaga, sedangkan CIMB Niaga menerima aktiva dan pasiva dari Lipo Bank. Akibat dari merger ini, Lipo Bank hilang dan diserap oleh CIMB Niaga. Perusahaan yang masih tetap eksis setelah merger ini adalah Bank CIMB Niaga. Hari ini dalam sejarah, 4 bank pemerintah digabung jadi Bank Mandiri. Pada tanggal 2 Oktober 1998, terdapat 4 bank pemerintah yang meleburkan diri dan bergabung membentuk sebuah bank baru, yakni Bank Mandiri. Ini merupakan salah satu contoh peristiwa konsolidasi. Konsolidasi terjadi antara 4 bank pemerintah, yakni Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia, yang meleburkan diri menjadi perusahaan baru, yaitu Bank Mandiri. Bank Mandiri menerima aktiva dan pasiva dari hasil peleburan 4 bank. Akibat dari konsolidasi, maka 4 bank hilang status hukumnya dan muncul bank baru, yakni Bank Mandiri. PLN bayar 45 juta US dollar untuk akuisisi pemasok listrik Blok Rokan. Akuisisi PT Mandau Cipta Tenaga Nusantara oleh PT PLN secara resmi dilakukan pada tanggal 6 Juli tahun 2021. Resminya akuisisi ditandai dengan ditandatanganinya perjanjian jual beli antara Chevron Standard Limited dan PT PLN. Ini merupakan salah satu contoh peristiwa akuisisi. PT PLN membeli kepemilikan saham PT Mandau dari Chevron. Akibat akuisisi, PT PLN menyerahkan sejumlah dana, yakni 45 juta US dollar kepada pihak Chevron. Sebagai gantinya, PT PLN menerima bukti kepemilikan saham PT Mandau dari pihak Chevron. Setelah akuisisi dilakukan, maka PT PLN secara resmi menjadi salah satu pemilik dari PT Mandau. BNI resmi memisahkan unit usaha syariah. Pada tanggal 5 November 2009, RUPS Luar Biasa Bank BNI menyepakati rencana pemisahan unit usaha syariah menjadi Bank Umum Syariah. Separasi terjadi pada Bank BNI Syariah yang memisahkan diri dari Bank BNI. Separasi yang terjadi adalah separasi pola 2, di mana Bank BNI masih tetap eksis dan berdiri. Hanya salah satu unit usahanya yang bergerak di bidang pelayanan berbasis syariah yang memisahkan diri menjadi satu unit bisnis tersendiri. Setelah memisahkan diri, Bank BNI tetap menjadi kendali terhadap Bank BNI Syariah dengan menjadi pemegang saham mayoritas Bank BNI Syariah. Nah, teman-teman, pada sesi kali ini kita telah belajar tentang pengertian, dasar hukum, tujuan, kelebihan dan kekurangan, serta tinjauan kasus nyata terkait dengan merger, konsolidasi, akuisisi, dan separasi. Jadi, jika kita ingin melebarkan usaha, maka pilihlah strategi yang paling sesuai dengan kebutuhan kita. Apakah lebih tepat melakukan merger, konsolidasi, akuisisi, ataukah separasi? Semoga apa yang kita pelajari kali ini bisa menambah wawasan kita semua. Saya Atika undur diri, sampai jumpa di kesempatan berikutnya.